Baik, terima kasih. Selamat malam buat narasumber pada malam ini. Sebelum kita memulai kegiatan konseling traumatik individual ini, saya ingin meminta kesediaannya untuk narasumber memperkenalkan diri, asal, dan posisi daerah. Saya persilahkan buat adik Irma. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Eksa. Di sini nama saya Irma Priani Nasution, asal saya dari Medan, daerah saya Kabupaten Kota Medan. Baik, buat adik Irma, apa untuk nama panggilannya, apakah siapa yang dapat boleh saya panggil? Panggilan saya Adi Irma, Kak. Panggil aja dengan Irma. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memanggil adik adalah panggilannya dengan adik Irma. Nah, buat adik Irma, apakah keadaannya pada saat ini baik-baik saja? Bagaimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah dalam keadaan baik untuk saat ini, Kak. Nah, baik, terima kasih. Semoga dalam perlindungan Tuhan selalu dan dapat sehat-sehat pada saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pertemuan ini adalah melaksanakan untuk meminimalisir bagaimana perasaan yang dialami terhadap kondisi atau bencana yang dialami. Nah, namun sebelumnya, apakah adik bersedia untuk meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan ini? Baik, Kak. Sebelumnya saya sudah bersedia untuk melakukan konseling individual kali ini. Baik, terima kasih atas kesediaan adik. Nah, adik Irma, sebelum kita masuk ke inti kegiatan, di sini saya ingin mendengarkan bagaimana cerita atau kronologis yang Adi alami terhadap bencana yang Adi rasakan sebelumnya. Apakah boleh Adi ceritakan? Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan memberikan saya kesempatan. Jadi ceritanya saya saat itu siang hari pulang sekolah dan saat itu kondisi cuaca sedang tidak baik dan hujan badai terus-menerus selama 5 hari. Jadi tiba-tiba sesudahnya saya sampai di rumah, setelah hujan, angin badai menerpa rumah saya sehingga genteng rumah saya pun menjadi terbuka-buka dan keadaan rumah saya menjadi berantakan, amburadul gitu, Kak. Karena adanya angin puting beliung yang menghampiri daerah rumah saya. Baik, di sini saya ingin menanyakan kembali, menurut adik Irma, apa yang menjadi faktor penyebab kejadian tersebut dapat terjadi? Baik, Kak, terima kasih sebelumnya. Saya tidak tahu ya, Kak, faktor penyebabnya itu karena apa. Yang jelas mungkin karena adanya bentrokan antara udara hangat yang lembab dengan udara dingin yang kering. Udara dingin yang lebih padat didorong oleh udara hangat. Biasanya akan menghasilkan badai petir dan menjadi angin puting beliung itu pun datang dengan sendirinya, Kak. Baik, terima kasih atas respon yang Adik berikan. Nah, di sini saya ingin menanyakan kembali pada Adik, apa dampak yang dialami Adik setelah peristiwa tersebut terjadi? Dampaknya, Kak, yang terjadi pada diri saya tuh yang pasti trauma yang lebih mendalam ya, karena akibat ketakutan dari angin puting beliung ini yang seakan-akan bisa terjadi lagi. Apalagi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak sekali warga yang luka berat telah mendapatkan perawatan medis sebelumnya. Selain itu, banyak juga masyarakat yang dirugikan
materialnya seperti rumah yang rusak 40 unit dan 13 rumah rusak sedang. 5 lainnya rusak berat. Itu menjadi ketakutan saya dan saya sendiri mengalami trauma yang rusak berat itu karena rumah saya yang begitu rusak sekali. Baik, Adik, terima kasih atas respon yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Adik Irma untuk meminimalisir peristiwa itu atau waktu peristiwa itu dialami? Baik Kak, upaya yang saya lakukan sebelumnya itu saya pernah mencari tempat aman yang diam di dekat pohon-pohon besar agar saya terlindung dari kencangan angin puting beliung itu sendiri. Saya juga berlindung untuk di bawah jembatan atau jalan layangan. Itu saja Kak. Baiklah, terima kasih atas tanggapan serta jawaban yang diberikan oleh Adik Irma. Di sini, jawaban yang telah diberikan oleh Adik Irma itu adalah upaya yang bagus untuk dilaksanakan ke depannya. Nah, di sini saya memberikan masukan beberapa saja yang mungkin dapat membantu untuk meminimalisir atau dapat dimanfaatkan upaya ini ke depannya apabila kejadian yang sama terulang kembali. Nah, di antaranya itu yang dapat saya berikan kepada Adik Irma adalah waktu saat sebelum bencana atau mengantisipasi gitu kan. Yang pertama, pastikan untuk membuat rumah atau bangunan yang kokoh. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Jadi contohnya itu kita dapat mengantisipasi cuaca, apakah ada terjadi badai gitu kan. Nah, yang ketiga, memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung tersebut, seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap yang berlangsung hingga sore hari. Nah, saat bencana, Adik Irma dapat melakukan barang-barang yang di luar agar dibawa masuk, agar tidak berterbangan dibawa oleh angin puting beliung tersebut, sehingga tidak menyebabkan kerugian-kerugian yang dapat berdampak sangat besar. Nah, yang kedua itu tutup jendela dan pintu dikunci. Nah, yang ketiga, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik lainnya. Karena hal yang diantisipasi adalah petir dan karena genteng bocor dapat menyebabkan korslet. Nah, jika ada potensi petir yang akan menyambar, segeralah membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada gitu. Jangan tiarap di atas tanah. Nah, yang keenam, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya apabila ada di sekitar rumah. Nah, segera masuk ke rumah atau bangunan yang kokoh. Baru jangan berlindung di bawah pohon besar dan papan reklame seperti yang Adik bilang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada Adik Irma. Sekian dari saya. Di sini saya ingin menanyakan kembali pada Adik Irma, apa alternatif yang dapat Adik lakukan atau yang akan Adik lakukan ke depannya dari beberapa alternatif yang telah saya jelaskan tadi. Baik Kak, terima kasih atas masukan yang sudah Kakak berikan kepada saya. Alternatif yang saya akan pilih mungkin saya akan membilang kepada orang tua saya untuk nanti sekiranya kami akan membuat bangunan rumah yang sangat kokoh untuk mengantisipasi angin puting beliung yang muncul tiba-tiba nantinya. Saya juga akan menyingkirkan dan berhati-hati menyingkirkan barang-barang tidak di dekat-dekat rumah saya agar tidak mudah rusak nantinya terkena angin puting beliung ini. Dan saya juga mengambil alternatif mematikan listrik agar sekiranya angin puting beliung itu tidak dapat
atau tidak mudah menyambar ke area listrik di rumah saya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas respon yang telah Ade Irma berikan. Nah, pada pertemuan ini saya harap dapat memberikan sangat banyak manfaat kepada Ade Irma yang akan dapat dilakukan pada hal untuk mengantisipasi bencana hal tersebut pada saat terjadi gitu kan. Nah, di sini kira-kira kapan lagi kita akan melakukan pertemuan selanjutnya buat Ade Irma apabila ada yang ingin diberikan atau disampaikan permasalahan-permasalahan mengenai trauma bencana. Mungkin Ade Irma bisa memberikan tanggapan atau responnya. Baik, Kak. Sebelumnya kita dapat berjumpa lagi sekiranya kalau saya akan terkena lagi oleh dampak angin puting beliung ini atau bencana lainnya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ade Irma. Sangat baik kegiatan yang telah kita lakukan pada saat ini. Dan saya mendoakan buat Ade Irma agar tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik sekali kepada Ade Irma telah memberikan respon-respon yang sangat positif. Semoga kita bisa seperti ini lagi pada lain waktu. Nah, di sini saya ingin menanyakan pada Ade Irma setelah melakukan kegiatan konseling ini, apa yang Ade Irma pikirkan? Saya berpikir bahwa adanya konseling individual yang Kakak berikan ini membuat saya lebih mengantisipasi datangnya bencana alam yang kita tidak tahu kapan itu, Pak. Jadi saya berterima kasih adanya konseling individual ini membuat saya menjadi merasa tidak trauma lagi oleh ketakutan-ketakutan saya sebelumnya. Baik, terima kasih buat Ade Irma. Di sini saya ingin menanyakan kembali, apa yang Ade Irma rasakan setelah mendengar atau mengikuti konseling ini? Saya menjadi lebih lega, Kak. Ketakutan saya yang trauma-trauma sebelumnya juga sudah mulai memudar, yang tadinya saya sangat takut menjadi lebih baik sebelumnya. Baik, di sini bagaimana sikap Ade Irma untuk melakukan hal setelah mendengar konseling ini atau mengikuti konseling ini? Sikap saya menjadi lebih baik lagi karena saya dapat mengantisipasi bencana ini sebelumnya yang sudah Kakak beritahu kepada saya, agar saya lebih berhati-hati lagi jika ada bencana yang datang kepada saya dan keluarga saya. Baik, saya tanyakan kembali, apa yang menjadi tindakan Ade Irma selanjutnya? Saya akan bertindak bahwa saya membangun rumah yang kokoh lagi dan membuat barang-barang di rumah saya tidak usah begitu banyak sehingga saya tidak mengalami kerugian yang besar akibat bencana yang terjadi. Baik, yang menjadi apakah yang tanggung jawab apa saja yang harus tumbuh pada diri Ade Irma? Saya bertanggung jawab atas diri saya dan keluarga saya untuk kedepannya bila saya terkena bencana lagi, sebelumnya saya sudah mengetahui alternatif yang Kakak berikan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan respon yang sangat baik yang diberikan oleh Ade Irma. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaannya untuk mengikuti pertemuan ini. Kiranya kita dapat melakukannya pada lain waktu agar semua perasaan-perasaan yang Ade Irma rasakan dapat tersalurkan dan dapat tersalurkan juga solusi untuk menyikapi, meminimalisir masalah-masalah tersebut. Nah, ada baiknya sebelum kita menutup kegiatan ini, kita dapat menutupnya dengan doa. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan dengan ajaran agama Kristen dan buat Ade Irma dapat menyesuaikannya dengan ajaran agama
yang dianutnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau masih berikan kami kesehatan pada saat ini dapat melakukan pertemuan ini dengan baik dan lancar ya Bapak dari awal hingga akhir. Ya Bapak, setiap permasalahan kami yang alami, baik bencana maupun permasalahan-permasalahan lainnya, kiranya Bapak yang memberikan solusi atau jalan keluar dan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mencari solusi dan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak untuk menangani setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Ya Bapak, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Bapak yang maafkan kami agar kami yang menerima berkat yang ingin kuberikan kepada kami. Ya Bapak, kiranya kami dapat menjadi pribadi yang tumbuh dan berkarakter untuk bangsa dan negara terutama ya Bapak. Ya Bapak, terimalah doa permohonan kami ini dalam anak Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih buat Adik Irma. Berakhirlah pertemuan konseling traumatik individual kali ini. Kiranya Adik Irma juga tetap sehat selalu dan sampai jumpa pada lain waktu. Selamat siang. Selamat siang Kak Eksa, terima kasih.